Hai teman-teman, coba bayangin kamu lagi nongkrong di coffee shop favorit kamu. Wangi semerbak kopi, musik santai, dan orang-orang yang sibuk di meja kasir. Tapi pernah nggak sih kamu mikir gimana mereka ngatur semua transaksi yang masuk dan keluar? Nah, disinilah sistem informasi akuntansi atau SIA berperan. SIA itu bukan cuma soal angka dan laporan keuangan, tapi sistem yang bantu bisnis seperti coffee shop buat nyatet, nyimpen, dan ngelola informasi keuangan secara rapi dan otomatis. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya nota hilang atau lupa catat stok susu almondnya berapa. Nah, contohnya gini, setiap kali ada pelanggan yang order kopi latte atau croissant, kasir memasukkan data transaksi ke dalam sistem. Kemudian, sistem ini langsung nyimpen info ke database dan otomatis ngurangin stok bahan baku kopi, ya. Jadi, si pemilik coffee shop itu bisa tahu, oh, stok biji kopi tinggal dikit nih, harus restock, gitu. Terus gimana sama pengeluaran? Misalnya, kalau mereka beli mesin kopi espresso, sistem juga bakal nyatat itu sebagai aset ya. Semua info keuangan, baik pemasukan dan penjualan atau pengeluaran buat operasional, langsung masuk ke dalam laporan keuangan. Di situ, pemilik bisa lihat bulan ini untung berapa sih, kenapa pengeluaran naik, dan lain-lain. Kerennya lagi nih, SIA ini bisa dipakai buat analisis ya. Misalnya hari apa nih paling rame, paling banyak beli kopi, menu apa yang paling laris di coffee shop itu. Dan semua itu bisa membantu pemilik coffee shop untuk membuat laporan keuangan dan juga membuat keputusan bisnis yang cerdas. Intinya teman-teman, sistem informasi akuntansi itu udah kayak otak di balik layar. Dia diam-diam kerjanya, tapi penting banget buat bikin bisnis tetap berjalan dan cuannya makin lancar. Jadi kalau kamu lagi belajar SIA, coba bayangin aja kamu lagi kelola sebuah sistem di sebuah coffee shop. Pasti lebih kebayang tuh gimana pentingnya sistem ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh sistem informasi akuntansi yang sering digunakan oleh para pengusaha itu banyak sekali. Tapi kita di sini akan bahas dari yang sederhana yang biasa digunakan oleh UMKM sampai dengan sistem informasi keuangan atau sistem informasi akuntansi yang sering digunakan oleh perusahaan besar. Oke, kita mulai dari yang pertama, paling sederhana dulu, dan mungkin sudah sering kalian pakai juga ya, yaitu Microsoft Excel. Ya, itu Microsoft Excel ya. Meski kelihatannya simpel dan jadul, tapi Excel ini masih jadi andalan banyak sekali UMKM untuk mencatat transaksi hariannya, bikin laporan keuangan, laba rugi, sampai catat stok barang. Kenapa? Karena fleksibel ya. Kamu bisa atur formatnya sesuka hati kamu dan banyak sekali template akuntansi yang bisa diunduh secara gratis. Tapi ya namanya juga manual ya. Kamu harus teliti. Salah rumus dikit aja nanti bisa merusak laporan keuangannya. Dan makin besar bisnis kamu makin susah juga ngelola semua data pakai Excel doang. Nah, kalau udah mulai naik kelas nih, kenalan sama yang namanya Accurate ya. Software ini buatan lokal Indonesia dan sudah jadi favorit di kalangan para pebisnis di Indonesia. Fitur-fiturnya tuh lengkap banget, dari mulai pencatatan transaksi, manajemen stok, penghitungan pajak, sampai laporan keuangannya tinggal klik langsung jadi. Kelebihannya, tampilannya user-friendly dan bahasanya pakai bahasa Indonesia, jadi cocok banget buat kalian yang baru pindah dari Excel ke sistem informasi akuntansi yang lebih otomatis. Tapi ya karena berbayar, kamu harus siap keluarin biaya langganan. Dan buat bisnis yang masih sangat kecil, kadang fiturnya itu terlalu banyak, jadi nggak semuanya terpakai. Kemudian selanjutnya, kalau kamu suka yang semuanya serba online ya, cocok sekali pakai Journal by Mekaring. Sistem ini berbasis cloud dan artinya bisa diakses di mana aja, asal ada internet. Cocok banget buat kamu yang sering mobile dan atau punya tim
yang lokasi kerjanya tuh di tempat yang berbeda. Jurnal punya fitur real-time reporting, kemudian integrasi juga ke e-faktur, dan tampilannya nih enak banget untuk dilihat. Tapi ya sama kayak Accurate, jurnal juga sistemnya berlangganan. Dan karena 100% online, jadi kamu butuh koneksi internet yang stabil biar kerjanya lancar terus. Nah, yang terakhir nih, kita bahas yang paling berat, kelas berat, yaitu SAP. Ini sistem yang biasa digunakan untuk perusahaan besar, bahkan multinasional. SAP itu super lengkap, bisa mengatur keuangan, logistik, SDM, sampai rantai pasok dalam sebuah platform yang terintegrasi. Tapi tentu saja harganya tuh nggak main-main, biayanya mahal, implementasinya juga kompleks, dan tentunya butuh tim IT yang kuat buat jalanin sistem tersebut. Jadi kalau kamu baru mulai bisnis, SAP ini belum jadi pilihan yang realistis. Tapi penting juga buat tahu kalau sistem sebesar itu mungkin memang ada dan banyak dipakai di dunia industri besar. Intinya, nggak ada satu sistem yang cocok buat semua orang. Kalau kamu butuh buat yang baru mulai usaha, nggak apa-apa pakai Excel dulu. Tapi seiring bisnis berkembang, kamu butuh sistem yang lebih otomatis dan rapi, biar nggak keteteran gitu ya. Pilih sistem informasi yang sesuai dengan skala dan kebutuhan kamu, bukan karena ikutan orang lain. Itu dulu ya cerita Sia dalam coffee shop. Semoga makin lancar belajarnya dan siapa tahu suatu hari nanti kamu juga punya coffee shop. Jadi jangan lupa pakai Sia ya.